Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Marta Rumaikeo. NIM 148869042510349. Saya adalah mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 2 tahun 2025 dari LPTK Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong. Pada hari ini Rabu 17 September 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja di kelas 4 SD Impres Armopa 6. Ini adalah kartu identitas saya. Selamat menyaksikan. Proses pembelajaran, Ibu Guru minta satu siswa maju ke depan pimpin kita dalam doa. Ya, maju. Silakan. Teman-teman yang lain, sikap doa bagaimana? Sikap doa, lipat kanan untuk kepala. Berdoa, teman akan memimpin di depan. Tidak boleh kalau temannya, teman pimpin. Oke. Siswa siapa yang hari ini tidak masuk? Ya, alasannya sama. Kenapa tidak masuk? Sakit. Oke. Kita explain dulu. Ya. Untuk semuanya. Menyanyikan salah satu lagu nasional. Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Mario proklamasi. Ceria berkembang dulu. Pancasila dasar negara. Rakyat adil makmur sentosa. Berikan satu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke. Ibu Guru memberikan pertanyaan pemantik atau pertanyaan pemantik sebelum masuk ke tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu Guru mau tanya, kalian sudah pernah lihat pohon? Kira-kira apa saja yang kamu lihat di pohon itu? Oke. Jawaban anak-anak semua benar, luar biasa. Berarti pada pagi hari ini Ibu Guru akan menjelaskan yang sudah terpampang di papan tulis. Ibu Guru menggunakan media pembelajarannya itu alat peraganya sederhana. Ibu Guru menggunakan media gambar. Ya, jadi anak-anak perhatikan dengan baik-baik. Karena nanti sebentar akan ada pertanyaan. Ya, tadi kalian sudah jawab ketika Ibu Guru memberikan pertanyaan. Apa saja yang kalian lihat di pohon? Pohon itu ada daun, ada akar, ada batang, ada yang mau dijawab
ranting-ranting ya, ranting-ranting cabang-cabangnya. Ya. Ada bunga dan ada buah. Oke. Tujuan pembelajaran kita, topik pertama pada pagi hari ini, Ibu Guru akan membahas untuk kita bersama yaitu IPA 11 Kurikulum Merdeka dengan topik materi bagian-bagian tumbuhan atau bagian tumbuhan. Oke, kalian perhatikan di sini baik-baik, anak-anak. Ini apa ya? Buah. Ini. Tumbuhan ini. Ini. Tumbuhan. Iya, tumbuhan berupa apa ini? Pohon. Tumbuhan berupa pohon. Ya. Jadi di sini dikasih anak panah seperti ini. Ini apa? Ini adalah akar. Akar fungsinya untuk apa? Iya, akar fungsinya untuk menyerap nutrisi dan air dari dalam tanah. Ya, jadi akar ini sangat berperan penting dalam sebuah pohon. Satu pohon berdiri kalau tanpa akar, pohon itu akan mati. Iya. Pohon itu tidak subur, dia lama-lama akan layu, kering dan dibakar karena akarnya tidak ada. Ya toh? Jadi fungsi utama dari akar ini adalah menyerap nutrisi atau makanan yang ada di dalam tanah, kemudian dia bawa naik ke satu pohon itu. Ya. Oke, yang berikut masuk lagi ke ini apa ini? Batang. Ya, ini batang. Nah, fungsi batang dari sebuah pohon adalah batang sebagai alat transportasi. Dia untuk mengangkut air dan mineral dari akar yang tadi kan dari akar menuju ke batang. Kemudian dari batang akan ke fungsi yang lain lagi. Jadi batang fungsi paling utamanya adalah sebagai alat transportasi air. Ya. Dan mineral dari akar menuju daun. Oke, yang berikut perhatikan baik-baik anak-anak. Yang berikut kita masuk ke bunga. Bunga dari sebuah tumbuhan. Kira-kira bunga fungsinya apa ya? Fungsi bunga. Kalian punya rumah-rumah pasti orang tua yang biasa gemar bunga itu orang tua mama ya. Ya, ada juga bapak juga suka bunga. Pasti kalian lihat di situ pada pagi hari atau sore hari, kira-kira mungkin ada apa? Lebah atau kupu-kupu, hinggapnya itu biasa di buah atau di bunga? Di bunga. Tujuannya untuk apa? Iya. Nah, tujuan dari itu untuk karena bunga ini adalah sebagai salah satu tempat perkembangbiakan artinya bunga itu tempat apa? Turun temurnya, tempat reproduksi tumbuhan yang baru disebut alat perkembangbiakan. Pada tumbuhan itu adalah bunga. Oke. Setelah itu dari bunga kemudian dia berbentuk jadi apa? Setelah jadi bunga? Buah. Menjadi buah. Nah, di sini bunga yang tadi itu dia sudah berbentuk menjadi buah. Nah, fungsi dari buah adalah sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Sebagai buah. Fungsi utama buah adalah coba kalau tepat sebagai tempat penyimpan makanan.
fungsinya itu ada biji. Jadi buah itu fungsi utamanya adalah sebagai tempat cadangan makanan. Iya toh? Tidak mungkin buah itu kita buka lalu kita makan bijinya. Iya kan? Ya. Kalau kalian makan biji nanti rasanya bagaimana? Rasa pahit. Iya. Karena biji itu nanti dia bertumbuh lagi nanti jadi bentuk tumbuhan yang baru. Oke. Jadi untuk buah, fungsi utama buah adalah untuk tempat penyimpanan cadangan makanan. Oke, yang berikut. Setelah dari buah masuk ke daun. Apa fungsi daun? Guru tanya, apa fungsi daun? Contoh buah. Untuk menyerap sinar matahari. Oke. Ya, fungsi daun adalah sebagai tempat pengelolaan makanan. Jadi perhatikan baik-baik di sini. Pertama tadi makanan yang diangkut dari akar, kemudian akar lari ke batang, makanan melalui batang seperti transportasi air tadi, kemudian dia lari lagi ke bunga, dari bunga sebagai alat reproduksi atau alat perkembangbiakan, kemudian dia lari menjadi buah, kemudian daunnya ini sebagai tempat pengolahan zat makanan. Jadi daun ini tempat sebagai pengolahan zat makanan. Nah, sampai di sini ada yang masih keliru atau belum jelas tentang fungsi sebuah pohon mulai dari akar sampai pada daun. Ibu guru berikan kesempatan. Sudah jelas? Sudah jelas? Ya, jadi perhatikan baik-baik sebuah pohon dan dicatat ya, karena nanti sebentar Ibu Guru akan memberikan evaluasi secara lisan. Ya, jadi yang terakhir tadi adalah daun sebagai tempat pengolahan zat makanan. Nah, di sini Ibu Guru akan ulas satu persatu ini. Kelompok keempat. Oke, Ibu Guru akan ulas satu persatu mulai dari akar. Coba anak-anak perhatikan baik-baik. Gambar di depan. Ada beberapa akar yang kalian lihat di gambar sini. Coba lihat. Akar apa saja? Yang pertama akar seramut. Akar seramut itu biasa kalian lihat itu dia lurus masuk ke dalam tanah. Ya. Akar serabut terdapat pada tumbuhan monokotil. Apa itu tumbuhan monokotil? Halo, kelompok tiga. Tumbuhan monokotil itu apa ya? Contohnya apa ya? Seperti kelapa, apalagi jagung, padi dan rumput. Jagung, padi dan rumput. Ya bisa juga di sagu. Akar serabut ya. Ya, akar serabut. Yang berikut lagi akar tunggang. Akar tunggang, coba lihat. Akar tunggang ini terdapat pada tumbuhan nikotil. Tumbuhan nikotil itu apa? Tumbuhan yang bijinya berkeping dua. Apa saja ya bijinya berkeping dua? Nanti itu menjadi satu pohon yang besar. Contohnya apa? Contohnya seperti mangga. Jadi pada saat kita tanam, nanti kalau dia naik jadi kecambah, nanti dia punya biji itu terbelah jadi dua. Ya kan? Nanti bijinya terbelah jadi dua. Lalu tumbuhlah sebuah pohon kecil sampai pohon besar. Jadi akar tunggang terdapat pada tumbuhan di tobil, misalnya mangga, jeruk, ya, melinjo, wortel, ya, dan ada lain-lain lagi. Oke, itu untuk akar serabut dan akar tunggang. Terus Ibu
tanya kalian. Kalian pernah ada jalan-jalan ke kampung-kampung? Kalian lihat ada akar-akar yang naik di sebuah pohon lalu turun-turun di pohon itu ke bawah. Pernah lihat? Pernah lihat? Pernah toh? Nah, itu juga termasuk akar gantung. Akar gantung, tapi dia naik di pohon kemudian nanti dia turun ke bawah. Jadi orang pikir itu tumbuhan apa yang mereka di pohon itu, padahal itu akar. Biasanya di mana? Biasanya di pohon apa? Pohon apa? Pohon beringin. Biasanya di tanjung-tanjung atau di pinggiran pantai itu akar ini paling banyak, ya. Ini akar gantung. Akar ini tumbuh dari bagian batang tumbuhan di atas tanah. Akar tersebut menggantung tumbuh ke arah tanah. Nah, akar ini biasanya disebut akar apa ya? Akar hawa. Ya, akar ini berfungsi untuk menghisap udara untuk pernapasan. Jadi akar gantung ini dia hanya ada pada pohon beringin, tidak ada pada pohon-pohon lain. Dia hanya ada pada pohon beringin. Oke, itu untuk akar. Kemudian untuk fungsi batang. Ini batang ada nih ya. Fungsi batang. Fungsi batang pada tumbuhan adalah sebagai penopang yang menopang daun yang menopang pohon itu, bunga dan buah agar tetap berdiri tegak dan mendapatkan cahaya matahari serta berfungsi sebagai transportasi pengangkut air dan sebagai hasil fotosintesis dari akar daun. Oke. Nah, yang berikut adalah bunga. Kalian perhatikan sini ada bunga. Nah, kalian perhatikan sini bagian fungsi bunga. Ya, fungsi bunga ini yang pertama adalah mahkota. Yang berikut lagi ada putih. Ini putih ya. Ya, ini putih. Putih ini adalah alat reproduksi betina pada bunga. Ya. Terus yang berikut ini sebagai benang sari. Benang sari ini dijadikan sebagai alat reproduksi jantan pada bunga. Oke. Nah, yang berikut buah dan biji. Perhatikan sini. Buah dan biji. Di sini ada buah. Ya. Coba lihat di sini. Fungsi utama buah adalah membungkus dan melindungi biji yang ada di dalamnya. Selain itu, buah berfungsi untuk menyimpan kelebihan cadangan makanan pada tumbuhan. Jadi contoh gambar yang ada di depan ini sudah dibuka ini ya. Ini contoh ini apel. Alpukat. Nah, alpukat ini di dalamnya ini isi dagingnya ini. Isi daging dari buah. Kemudian yang paling dalam ini adalah bijinya. Kemudian yang di luar yang warna hijau atau ini ya, ini adalah kulit. Oke. Seperti itu anak-anak. Sampai di sini ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Tidak ada. Oke. Tadi Ibu Guru sempat dengar satu jawaban dari teman kalian ketika Ibu Guru bertanya tentang apa fungsi daun. Nah, sekarang topik yang kedua, Ibu Guru masuk pada apa itu fotosintesis. Fotosintesis itu apa ini? Mari simak baik-baik, Ibu Guru akan menjelaskan. Oke, tadi kan teman kalian dari kelompok 3 bertanya. Ya, bukan bertanya, menjawab.
Menyerap Sinar matahari. sinar matahari, makanya dia bisa hijau begini. Betul? Betul. Betul? Betul. Selain tadi daun, Ibu Guru menjelaskan bahwa daun adalah tempat pengolahan makanan. Nah, saat ini pula Ibu Guru akan menjelaskan kenapa sampai daun ini dihijau. Terus bagaimana caranya sebuah pohon atau tumbuhan itu dia bisa mekar subur. Ya, mari perhatikan sama-sama. Topik yang kedua yang Ibu Guru ajarkan di sini adalah proses fotosintesis. Apa itu fotosintesis? Halo, kelompok 1, apa itu fotosintesis? Fotosintesis. Fotosintesis adalah, coba baca sama-sama. Fotosintesis adalah, ayo baca sama-sama. Fotosintesis adalah, ikuti Ibu Guru. Fotosintesis adalah, ulang. Fotosintesis adalah Menghasilkan makanan yang dilakukan oleh tumbuhan. Oke, jadi fotosintesis adalah proses menghasilkan makanan yang dilakukan dari tumbuhan. Jadi bagian tumbuhan yang tadi Ibu Guru jelaskan itu. Nah, prosesnya ada di dalam situ yang disebut fotosintesis. Oke, sekarang perhatikan baik-baik semua pohon. Ibu Guru ada gambarkan, ada tunjukkan gambar di depan sebuah pohon, sama juga seperti bagian tumbuhan di atas. Kelompok depan. Ibu Guru akan menjelaskan. Matahari. Halo, perhatikan sini. Ya, matahari. Cahaya berasal dari matahari diserap sel-sel tanaman yang membuat daun tetap tumbuh. Kemudian yang berikut, klorofil. Klorofil di dalam sel-sel terdapat bahan khusus yang disebut klorofil. Berfungsi untuk merangkap cahaya matahari saat proses sedang berlangsung. Ya, yang berikut proses fotosintesis. Proses fotosintesis, setelah semua bahan terkumpul, daun akan melakukan proses fotosintesis. Nah, jadi ini coba anak-anak perhatikan di sini ada CO2. Apa itu CO2? CO2 ini dari mana? CO2 itu karbon dioksida. Dioksida ini berasal dari cahaya matahari. Cahaya matahari ini masuk ke dalam tumbuh-tumbuhan melalui daun. Pertama melalui daun yang di situ ada mulut daun yang disebut stomata. Stomata itu dia terbuka untuk menangkap cahaya matahari atau CO2 tadi. Nah, kemudian CO2 ini masuk pada tumbuhan. Kemudian tumbuhan ini akan mengeluarkan O2. Apa itu O2? Halo, kelompok 2. Apa itu O2? Apa itu O2? Oksigen. Nah, sekarang coba kita di manusia ini tumbuh-tumbuhan punya ini. Sekarang Ibu coba kasih refleksi sedikit di kita manusia. Bernapasnya bagaimana? Coba kalian hirup udara. Hirup udara, kemudian lepas. Hirup udara. Ya, ketika kita hirup udara, kita punya dada ini apa? Seperti tertutup. Kemudian nanti setelah kita mengembus keluar, udaranya kita keluarkan agar kembali normal. Begitu pula dengan tumbuh-tumbuhan. Oke. Nah, jadi karbon dioksida disebut CO2. Berasal dari tembusan manusia dan hewan setelah bernafas.
Seperti itu ya. Jadi kita saling bekerja sama, saling berkolaborasi antara satu dengan yang lain. Oke. Yang berikut perhatikan di depan. Nah, yang terakhir sudah adalah agar, air. Air diserap melalui agar dan disalurkan melalui batang sampai ke daun. Dari sinilah terjadi proses fotosintesis pada sebuah pohon yang kita lihat pohonnya itu hijau, subur, karena terjadi apa? Iya, terjadi fotosintesis CO2. Kemudian CO2 itu tadi kita dapat dari mana? CO2 dari tumbuh-tumbuhan itu dapat dari mana? Manusia dan hewan. Masuk ke tumbuh-tumbuhan, kemudian tumbuh-tumbuhan mengeluarkan oksigen yang disebut O2. O2 itu keluar sampai hidup lagi. Kita manusia dan hewan. Jadi kita saling bekerja sama. Oke. Nah, sampai di sini ada pertanyaan tentang fotosintesis. Ada pertanyaan tentang fotosintesis? Tidak. Kelompok 1 ada pertanyaan? Tidak. Kelompok 2 ada pertanyaan? Tidak. Kelompok 3 ada pertanyaan? Tidak. Begitu pula kelompok 4? Tidak. Sudah jelas? Sangat jelas? Oke, ini tenang Ibu Guru akan membagikan LKPD. Dari proses pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan dua topik, bagian tumbuh-tumbuhan, kemudian masuk lagi pada proses fotosintesis. Nah, Ibu Guru akan membagikan kalian LKPD lembar kerja peserta didik. Setiap kelompok ya. Nanti setelah selesai langsung berdiri dan bacakan hasilnya di depan kelas. Tulis nama kelompok. Nama kelompok tulis di lembar depan. Tulis nama kelompok. Kemudian hasilnya sudah dicatat oleh ketua. Silakan langsung maju ke depan baca buat buktinya. Oke, yang sudah selesai boleh maju. Untuk kelompok 1 maju. Baca keras dan tegas biar teman-teman bisa dengar. Oke. Silakan kelompok 1. Oke, teman-teman yang lain dengan Ada akar, ada buah, ada batang, ada bunga, ada daun. Oke, sebut pohon. Suruh tuliskan bagian-bagian tumbuhan yang ada di sebuah pohon. Kelompok 1 beri aplaus kepada kelompok 1 dulu. Maju. Ya. Oke, perhatikan baik-baik teman
Untuk kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kelompok 2. Silakan. Ada akar, ada batang, ada daun, ada bunga, ada buah. Oke, terima kasih. Oke, berikutnya kelompok 3, maju. Satu akar, dua buah, tiga batang, empat bunga, lima daun. Oke. Silakan maju. Satu daun, dua bunga, tiga batang, empat buah, lima. Oke. Kita isi dulu. Debut semangat. Nah, sekarang guru memberikan evaluasi pembelajaran. Tapi evaluasi pembelajaran ini guru akan melemparkan pertanyaan kepada setiap kelompok. Dari penjelasan ibu guru tadi tentang 2 materi di depan, ibu guru akan melemparkan pertanyaan singkat kepada setiap kelompok dan harus dijawab secara langsung. Berdiri dan jawab. Bisa toh? Bisa. Oke. Pertanyaan pertama untuk kelompok 1. Ini ibu guru mengevaluasi pembelajaran. Pertanyaan untuk kelompok 1. Apa fungsi akar? Kelompok 1. Ya, silakan berdiri dan jawab. Apa fungsi akar? Silakan berdiri. Ya. Kelompok 1, evaluasi pembelajaran pertanyaan pertama dilemparkan ke kelompok 1. Teman kalian akan menjawab apa fungsi akar? Yang kuat tegas. 1, 2, 3. Tepuk tangan dulu. Untuk kelompok 4. Pertanyaan untuk kelompok 4. Pertanyaan berikut untuk kelompok 4. Silakan jawab. Apa fungsi buah? Silakan berdiri lalu jawab di depan. Apa fungsi buah? Ayo cepat. Kelompok mana yang bisa maju duluan? Apa fungsi buah? Oke, silakan maju. Apa fungsi buah? Coba yang lebih tegas lagi. Fungsi buah adalah dapat menyimpan makan. Nanti bukan itu. Oke, untuk kelompok 3. Kelompok 3 daun berfungsi untuk. Oke, maju. Oke, teman-teman lain
Pohon? Betul teman-teman, pohon beringin. Hah? Akar seramu. Tadi guru menjelaskan akar seramu. Kira-kira contoh pohon apa yang masuk dalam akar seramu? Yang benar adalah? Yang benar adalah? Kelapa. Oke. Jawaban yang benar adalah kelapa. Adalah paling salah satunya. Akar seramu kelapa, jagung, padi, dan rumput. Bertepuk tangan dulu untuk kelompok. Oke, guru akan membagikan umpan balik peserta didik. Ya, umpan balik peserta didik. Setiap kelompok kalian isi. Kira-kira kalian puas dengan pembelajaran pada pagi hari ini atau tidak? Jika kalian puas, silahkan. Kalau tidak, silakan. Seperti itu. Oke. Ya. Baik. Anak-anak, sambil kalian mengisi kembali, kita ya terakhir sebelum tutup guru memberikan pertanyaan lagi. Sudah jelas? Oke. Nah, kesimpulannya adalah Ibu Guru memberikan kesimpulan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Dua topik yaitu bagian tumbuh-tumbuhan dan proses fotosintesis. Nah, kesimpulannya adalah kita manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan, kita sama-sama saling bekerja sama, saling berhubungan satu sama lain. Jadi kita manusia membutuhkan tumbuh-tumbuhan juga membutuhkan manusia dan hewan. Begitu pula hewan sebaliknya ya. Ya, untuk sebagai proses pembelajaran supaya kalian tahu bahwa tumbuhan itu dia seperti ini. Kalian sudah bisa mengetahui. Oke. Nah, kita explain lagi dulu. Untuk semangat. Sebesar untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu Guru mohon dengan tempo diam. Kita akan menutup proses pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan dua topik. Bagian tumbuh-tumbuhan, Ibu menjelaskan bagian tumbuh-tumbuhan. Setelah itu masuk pada proses fotosintesis. Anak-anak, jika kalian sudah paham, kita akan tutup dengan doa. Kita akan tutup dengan doa. Salah satu peserta didik maju ke depan, ini satu lagu, kemudian kita berdoa. Oke, teman-teman lain tenang, topinya dibuka, sudah berdoa seperti apa? Ya, ini satu lagu. Bagi yang muslim menyesuaikan. Ya, bagi yang muslim menyesuaikan. Kalau agama Kristen berarti mengajak untuk menyanyi lagu apa? Ya. Masih yang Tuhan ya? Ya. Yang muslim sesuaikan Islam. Masih yang Tuhan. Satu, dua, tiga. Terima kasih.
Amin.